Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi kitabih Al-I'lam bi Ahadithil Ahkam. Kita melanjutkan bacaan kitab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, yaitu Al-I'lam bi Ahadithil Ahkam. Kita sampai pada hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat. Cara menyucikan wadah kalian jika ada anjing memasukkan lidahnya meminum dari air yang ada di wadah tersebut, maka ayyaghsilahu sab'a marrat, membasuhnya sebanyak 7 kali, ulahunna bitturab, yang pertama dicampur dengan debu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim. Ini adalah hadis sahih. Dari hadis ini kita dapat mendapatkan faidah-faidah bahwasanya jika ada satu wadah dan ada anjing meminum dari wadah tersebut, maka wadah tersebut menjadi najis, airnya pun menjadi najis. Tentu saja air yang najis gara-gara anjing ini jika airnya tidak sampai 2 kullah, sebagaimana disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. 2 kullah yakni 216 atau 17 liter. Dan untuk mensucikannya beda dengan cara mensucikan najis-najis yang lain. Maka di dalam mazhab Asy-Syafi'i dijelaskan bahwasanya ada 3 macam-macam najis, dan kebetulan yang pertama yang hadisnya disebutkan terlebih dahulu adalah najis mughalladhah, najis anjing ataupun babi. Ada najis juga disebut dengan najis mutawassithah, insyaallah kita berbicara di lain hari di hadis yang lain. Dan juga najis mukhaffafah, yaitu najisnya anak kecil, yang juga kita akan membahasnya di belakang. Maka cara mensucikan najis mughalladhah ini adalah dengan cara menyiramnya dengan air sebanyak 7 kali. Yang pertama diberi atau dicampur dengan debu. Perlu menjadi ketegasan bahwa ada beberapa riwayat hadis. Dari riwayat hadis ini ada yang menyebutkan ulahunna yang pertama, ada yang menyebutkan ukhrahunna yang terakhir, ada yang menyebutkan ihdahunna salah satunya. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya ada 3 tartib, rentetan cara mensucikan. Yang paling utama adalah ulahunna. Maka yang paling pertama itu diberi dan dicampur debu. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya yang penting sebelum akhir itu dikasih debu, baik basuhan, cara membasuh yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang keenam, itu tetap al-afdal daripada air tersebut dan debu dicampur di basuhan yang ketujuh.
Karena kalau di basuhan yang ketujuh nanti bisa saja debunya tidak bersih. Maka disebutkan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah bahwasanya al-afdal ayyuj'ala at-turabu fi ghairi sabi'ah. Yang paling utama debu itu dicampurkan bukan pada basuhan yang ketujuh, akan tetapi sebelum ketujuh. Kenapa? Liyarida alaihi ma yunadzifuhu, agar ada air yang kemudian membersihkan debu tersebut. Jadi riwayat ulahunna itu adalah yang mustahab. Yang selanjutnya ihdahunna itu al-afdal. Terus yang ukhrahunna itu ala makna al-ijza, yakni sudah cukup dan sudah suci. Tentu saja tentang cara dan mekanisme mensucikan najis daripada anjing itu berbeda-beda antar ulama. Ada yang mengatakan ini untuk mensucikan, ada yang mengatakan memang anjing itu tidak najis sebagaimana mazhab Maliki. Mereka mengambil dalil bahwasanya kita diperbolehkan untuk memelihara anjing untuk menjaga rumah dan lain sebagainya. Bahkan ada anjing disebut dengan anjing mu'allam yang dididik untuk berburu. Jadi di hadis ini kata mereka hanyalah ta'abbudiyan, bukan berarti najis. Ala kulli hal kita bermadzhab Syafi'i, di madzhab Syafi'i dijelaskan seperti itu. Selanjutnya ada hadis dalam riwayat Muslim yang seakan-akan lafalnya itu bertentangan, yaitu ketika ada najis dari anjing, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghsiluhu sab'a marrat, basuh dengan 7 kali, wa affiruhu thaminah fit turab, basuhan yang ke-8 diberi debu. Ulama mengatakan ini tidak ada pertentangan karena basuhan yang ke-8 maksudnya adalah debu itu dianggap satu basuhan lagi, padahal itu kemudian dicampur jadi dianggap yang ke-8. Atau memang ada keraguan dari rawi, ala kulli hal ini tidak ada pertentangan sama sekali. Disebutkan bahwasanya debu itu karena ini untuk mensucikan, maka debu itu haruslah suci. Jadi debu yang dicampurkan dengan air itu harus adalah suci. Yang dimaksud suci di sini adalah tidak pernah tidak bersentuhan dengan sesuatu yang najis, yakni tidak mutanajis, dan juga tidak musta'mal. Musta'mal artinya tidak pernah digunakan untuk menghilangkan najis atau tidak pernah digunakan untuk menghilangkan hadas. Hadas untuk tayammum dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena debu ini juga mempunyai peran untuk mensucikan, karena untuk mensucikan maka dia harus tidak musta'mal sebagaimana dalam air. Selanjutnya disebutkan oleh para ulama bahwa debu itu harus berdebu, yakni tatrib. Namun kata ulama yang dimaksud tatrib jika debunya itu adalah debu yang tidak ada serpihan debu-debu, tidak berbeda dengan di Indonesia yang debunya tanahnya memang berdebu. Jadi tidak disyaratkan tatrib, sudah otomatis kata para ulama. Sebetulnya tidak ada referensi khusus yang menjelaskan bahwasanya babi dibasuh 7 kali seperti mana anjing sebagaimana hadis. Tidak ada. Maka ada perbedaan antar ulama bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya Syarah Muhadzab beliau mengatakan kalau kita ingin mengarah pada dalil maka pendapat ar-rajih itu adalah cukup dibasuh 1 kali untuk babi, tidak sama dengan anjing, karena memang tidak ada dalil yang mengatakan anjing. Menurut mazhab Syafi'i yang lain, waqisah bil kalbi al-khinzir. Khinzir, babi itu dikiaskan kepada anjing. Kalau babi memang disebutkan dalam Al-Quran itu lebih parah daripada anjing, maka otomatis cara membasuhnya lebih daripada najis-najis yang biasa. Termasuk dikiaskan juga dengan wulu. Wulu itu yang masuk hanyalah bagian bibir congornya, tidak seluruh badan. Tapi kalau itu juga najis, maka setiap yang lain yang basah itu juga najis.
maka dikiaskan dengan wulu itu sairul jasad, jasad-jasad yang lain yang basah. Mudah-mudahan insyaallah barakah dan manfaat, amin ya rabbal alamin.